Zas juga yang terlepas sekarang. Jadi ada pilihan untuk mid laner kalau memang mau diambil juga. Dan Alpha yang masih terbuka, Carmilla bener yang keluar. Dan mereka pasti punya power sih kalau dengan Carmilla ya. Apalagi ledakan dari Curse of Blood-nya dia. Kalau ditabrak dengan Lycan Force yang Roger Lycan Force sudah punya full item. Itu sakit banget pecahnya. Nightmare Spawn? Nightmare Spawn juga ada, betul. Wow, banyak sebenarnya ya kombinasi yang akan bisa dibawakan juga. Tapi ya untuk sekarang kita akan melihat bagaimana 4 punggawa teranyar juga ya pastinya yang dibawa ke... RQ mendapatkan kemenangan atas EVOS Glory. Memantapkan. Wow. Round, let's go to the lane of down. Ini perasaan-perasaan yang lumayan kita rindukan ya setelah kita rehat juga beberapa bulan. Yes, Akhirnya MPL kembali dimulai dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya. Tapi untuk match up nih ya, dimana kita tahu Anavel is online, ini akan berhadapan dengan Alpha-nya. Oke. Ya, dan yang lebih serem buat Anavel adalah bagaimana Ruby di sini adalah counterpart untuk Hayabusa itu sendiri. Alright. Jadi agak berbahaya untuk bisa masuk, tapi dia harus menunggu nanti timing yang tepat. Mungkin akan bisa menerobos pertahanan dari Araki Hoshi. Ya, mungkin kalau kita ngelihat Kararinsha dan juga Ido, kita udah lihat permainannya. Aku lebih penasaran gimana cara gameplay mereka dari segi RRQ untuk menutup jalan dari EVOS Legend. Karena jungle yang mereka miliki, karena kita tahu Anavel itu permainannya cukup lincah loh dengan Assassin. Betul, betul. Tahu celah-celah mana yang harus dimakan. Nih, tapi kalau ngeliat dari segi gameplay-nya, Brands nih full damage kayaknya ya. Ya, Ngincer banget. Best common tapi ya dia ya, bukan assassin juga. Dia pengen sekali loncat roar di depan sana ya. Yep. Dreams juga full defense, firmness, konkasif yang dipakai. Jadi ya gak terlalu banyak lah untuk emblem-emblemnya sih. Dan Idok dengan full defense item, dan jelasnya juga dengan emblem tank yang bakal dimainkan. Masih dengan ya farming pattern santai dulu ya untuk di early game, terutama melihat bagaimana Anavel yang harus bisa mencari target yang belum bisa didapatkan. Dikarenakan ya ini, kalau mau mendekat, ini bisa dipunish Dreams. Oke, langsung ada Alpha is online. Tapi damage-nya masih belum cukup, Dreams di depan sana. Purify? Ditambah lagi dengan Purify yang sudah keluar, ini menandakan informasi yang cukup lumayan mahal. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka nampaknya masih tidak mau terlalu agresif. Ketika mereka tahu jungle mereka bukan jungle early. Dan juga agresivitas ternyata dari RRQ ini terkonsep ya. Dia mau coba untuk pick off ke arah tengahnya juga dan memaksa. Ada Purify spell tadi yang digunakan dan setup Kara Turtle setelah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Terus Oke, retribution is on point. Karena nampaknya di sana juga mereka tidak memiliki Hayabusa untuk melakukan contest. Ketika Fluffy terlalu sakit, membuat para pasukan dari tim EVOS masih berada di level 3. Ini berbahaya untuk Fluffy. Mereka memilih untuk mundur harusnya dibandingkan mereka melakukan engage. Nggak terlalu worth it ketika dapetin bahkan dari cuma Dairon doang di depan sana. Nah, tapi ini meresahkan sekali ya dengan lantern flare-nya diangkat, tercetar. Tapi self prediction oke. Wow. Mungkin ini adalah salah satu prediksi yang muncul ketika line up kita belum tahu siapa. Betul. Kemarin cukup mengagetkan kita, tapi ternyata dengan line up yang sekarang membuat seluruh caster bahkan bahasa Inggris menuju ke arah RRQ. Yep. Oke, ini juga ekspektasi lagi nih berarti nih ya, yang diemban. Oke, tapi sepertinya juga kembali dari, I'm offended. I'm offended dari Cloudkun di depan sana, kayaknya kalau untuk dipasang mendapatkan satu point kill masih tidak cukup baik. Ketika Rinsha akan coba dipasang, dapatkan first blood. Hampir di tangan Rinsha, Flicker for defensive, membawa pasukan tim EVOS Glory. Mereka yang hampir mendapatkan keuntungan. wow, itu luar biasa juga sebenarnya respon yang bisa diberikan ya dari EVOS Glory. Wah, dua-duanya pakai Anavel. Retribution from Anavel. Oke. Tapi ya bisa kita bilang tadi merespon yang manis juga ya, karena tadi Dominator dibuka di momen yang tepat sehingga tidak ada korban yang jatuh sama sekali dari kedua belah pihak. Dan untuk unggul gold masih dengan cukup tipis sekarang, dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP dan juga goldnya nih, karena semuanya saling bersembunyi di dalam rumput menunggu siapa yang membuka gerakan terlebih dahulu. Yap, dan juga kalau ngelihat dari midnya ya, Nightmare Spawn ini bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya pakai lantern flare. Ya bisa dipindah ya. Dipindah tempat ya, diangkat nanti. Digeser ya. Jadi gak banyak juga tadi ya momen yang bisa dilakukan untuk bisa poking damage balasan dari sisi Cloudkunnya. Tapi sementara di Golden ini masih cukup anteng tapi Skylar unggul level. Iya, dan bisa zoning branch juga, lihat tuh. Dengan di upgrade-nya untuk Speedy Light Wheel yang menjadi 10 second, membuat dia pasti cukup powerful untuk bisa nge-spam akhirnya Speedy Light Wheel. Oh, tapi lihat damage dari Warcry dan seorang Brand membuat Skylar kali ini harus tidak boleh terlalu bersemangat mendapatkan point kill dari dirinya, karena bisa dibalikan keadaan dengan adanya wall form. Depan sana fokus menuju ke arah sosok seorang Fluffy, bakal coba dimakan penalti shot.
masih mendapatkan 2. Coba ditarik kembali. Dan Fluffy flicker power defensif. Memberikan informasi kalau tidak akan ada initiate ke arah backline dari tim RRQ. Oke, Fluffy memang harus pulang harusnya ya dengan flickernya juga tadi dibuka, penalty zone gak ready. Curse of Blood? Oh, di depan sana ada Curse of Blood, tapi nampaknya Darren langsung hilang begitu saja. Shadow Kill terbagi menjadi 2, dan bahkan Retribution Roxanne Sunshine membalaskan kembali keadaan dari seorang Anafel. Mencoba untuk menangkap seorang Anafel, dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh EVOS. Walaupun 2 point kill, tapi pertukaran dengan jungle. Hitungan kasar memang 1,5, tapi jungle-nya yang tumbang, Ul. Iya, dan ini cukup mahal pastinya. Apalagi juga tadi Retribution dari Sutsujin kembali on point. Membuat objektif gameplay bisa ditunjukkan nih oleh Araki Yoshi. Ya, jangan lupakan juga Chusin yang dipergunakan sekarang. Ini memberikan efek utility yang cukup panjang dan mengesalkan. Sehingga efek knock up dan juga knockdown-nya ini ngebaying time yang sangat cukup tadi untuk bisa menahan duel di area dari Turtle. Oh ini di freeze guys ini wave-nya juga. Maksa Bransnya biar maju pastinya. Dan dari segi itemization, Hunter Strike dan juga War Axe yang berbeda dari kedua belah jungler. Ya, dari junglernya butuh sustain ya buat Araki Hoshi, sedangkan EVOS Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang. Oke, tapi ini respect dari Brans, dia lebih fokus ke arah Thunderbelt. Dia tahu dari Skylar bisa melakukan poking damage, itu yang membuat dia selamat sampai sekarang. Dan last hit dari Brans, bagus banget, akhirnya ngebawa dia menuju ke arah Windtalker yang akhirnya nanti punya damage ketika one by one situation dengan seorang Kari. Dan juga nih dari Rogernya kayak kelihatan dia lumayan bisa kating sebenarnya di landing phase ya. Tapi kayak ditekan. Dia confident sekali dari Brans aku lihat. Dan ya kita tidak akan melihat movement untuk Brans bantu mid atau yang jauh ya. Karena dia nggak ada sepatu sama sekali tadi, langsung Thunder. Wow, no way. Hayabusa sedikit diambil ke arah Orange Buff, itu bahaya banget sih. Karena daya farming dia akan berkurang 1. Kedua, waktu timing dia untuk dapetin peak powernya itu akan berkurang loh. Dan bahkan satu water turret secara diam-diam dan mematikan Dairon. Mendapatkan satu objektifnya di arah top lane-nya pula. Sementara tadi Amo Vended masih belum mengenai siapapun. Tapi Rins ini udah mulai kena poke balasan ya. Nightmare Spawn udah mulai meresahkan. Ya, dan kita masih melihat bagaimana Cloakun juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih. Jadi belum bisa disentuh sama sekali untuk Cloakunnya, dan bahkan dia bisa memberikan info zoning lawannya juga, apalagi dengan Dominator mode nanti. Tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rinsia Sakratul Maut. Sekalipun Rinsia bersembunyi di depan sana, dia akan dapetin point kill dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pulang, waktu yang dimiliki dari EVOS adalah sekarang untuk melakukan takeover. Dan tampaknya para pasukan dari tim EVOS membalikan kembali keadaan dengan arahnya Spiral of Alpha for defensive. Tandanya para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Turtle yang bakal coba dipaksa teamfight, membuat para pasukan dari tim Tararki harus mundur ke arah belakang. Kehilangan Riz, dan bahkan hampir kehilangan Hidok juga. Anafel berhasil mundur karena pilihan dari Sutsujin adalah mendapatkan point kill, dibalaskan dengan adanya Turtle. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah God Laner ini masih belum ikut fight ya. Masih di lane mereka tadi, tapi tadi yang duluan bergerak itu si Brans ya. Dia mulai lumayan nge-backup juga, dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Chusinnya ini bisa di-pick off oleh Anafel, karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke backlane. Oh, Dairon mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memaksa, mendapatkan berhasil di depan sana. Tapi nampaknya Dairon akan coba memberikan damage yang sangat besar. Lakukan pocek gagal. Ternyata pura-pura diam, pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairon. Oke, diam tetapi menghancurkan. Dan ini ternyata ada lagi. Diam tetapi flicker ke depan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Dairon ini luar biasa ternyata. Dia menunggu rekannya. Karena tahu nggak? Orang cewek-cewek di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak. Waduh, Dairon salah satunya. Dia udah punya pacar. Iya, tapi kan nggak bisa ditebak kan? Sulit ditebak kan? Oke. Tapi untuk sejauh ini RRQ mereka nggak ngejawab untuk fight terus-terusan ya. Betul. Dia lebih ke ya udah coba untuk culik satu, tahan dulu, nggak mau yang terbawa adrenalin juga untuk bisa membawa adanya agresivitas yang cukup terlalu berarti. Tapi turret-turretnya nih, diam-diam juga udah mulai dihancur-hancurin. Iya, dari objektif ya. Buat Araki Hoshi juga, tapi duel yang seru di bawah nih. Oh, bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus di-fight tanpa adanya seorang Anafel. Dan Fluffy gak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Skylar. Terlalu rembuk badannya ketika dia harus menghadapi seorang Skylar. Karena Skylar tanker killer di menit yang ke-8 dengan 1000 gold difference, tandanya item dia lebih banyak kali ini harusnya. Dan Dairon juga emang harus tumbang ya untuk sejauh ini. Dari gold emang gak terpaut jauh juga. Karena dari kedua belah tim ini coba untuk bermain lebih hati-hati banget sih. Iya, tapi Rins levelnya udah unggul ya dibandingkan Cloakun juga tadi. Dan untuk bisa pick off Rins ini agak sulitnya adalah mereka butuh Anafel sekarang buat EVOS-nya. Untuk bisa langsung ke belakang. Kalau mereka mengandalkan Fluffy akan ditarik lebih dalam lagi. Masuk ke wilayah dari Araki Hoshi. Ya itu dia, ketika mereka team fight tanpa adanya Anafel,
sulit banget untuk bisa Betul. nge-catch up backline mereka loh. Iya. Apalagi Rins juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan. Untuk Kosmananya juga yang memang tidak digunakan di saat Crimson Beacon-nya ini diaktifkan. Yap. Dan itu memang menjadi senjatanya dia sih untuk bisa kabur. Terus juga tadi kalau nggak salah lihat ada Clock of Destiny ya. Berarti lebih tebel lagi dengan penambahan dari Hybrid Defense setiap kali memberikan attack. Lihat Risma masih dapatkan dan bahkan defense kembali terjadi. Mereka kehilangan Flavi. Rinsya memaksa di depan sana. Langsung ada Coach Shadow karena Rinsya dapatkan Shadow kill. Flavi keluarkan dari seorang Anafel. Menahan gitu saja. Satu terjadi. Basila double kill dari diberikan oleh Dairan. Memberikan informasi yang sangat mahal. Tapi mereka mencari di mana Anafel berada. Dan akhirnya Anafel terdeteksi. Membuat para pasukan dari tim EVOS. Mampukah mereka masuk ke dalam. Tapi Anafel nampaknya Shadow Gillen tidak terlalu berarti. Dan bahkan membuat dirinya tumbang. Anafel membuat dirinya masuk ke lubang buaya. Dairan lagi-lagi berhasil melakukan adanya satu buah pick-off dan satu buah shatter yang memang tepat menuju ke arah Anafel. Nampaknya keputusan menurunkan Dairan ke MDL kemarin adalah sebuah kesalahan. Karena lihat performa di debutnya mereka di season 14. Dairan menunjukkan kualitas kalau dirinya ingin memantapkan diri di MPL dan tidak tergeser. Yap. Alright. Dan dia memakan Quad Shadow tadi ya. Jadi mau gak mau akhirnya Anafel harus nabrak dia dulu nih sebelum bisa masuk ke Lord tadi. Oke. Dan bahkan Lord sekarang udah tersummon. Purple buff akan coba untuk diintip dulu. Sepertinya. Wah, tapi kayaknya pemain-pemain dari Force Glory, mereka bersikeras untuk bisa men-secure karena purple buff-nya. Oke. Untungnya dapat ya. Maksa sih, lebih karena maksa ya. Red Ring-nya digunakan juga, tapi dari segi itemization. Dan ini dia Clock of Destiny dan juga Glowing One. Yep. Yang buat dari Rinsya. Ini sustain banget juga tadi. Ya, tebel sih dengan Clock of Destiny yang baru ya. Legend Gem kan adalah bagian dari Clock of Destiny juga. Ada penambahan untuk HP 800. Oke. Dengan adanya I'm Offended tadi kayaknya gagal lu. Walaupun Skylar udah siap dengan Speedy Light Wheel. Tapi mereka udah bisa mendapatkan ke arah inner turret EVO saja. Dengan kondisi yang keras kali ini udah cukup worth it. Lihat goldnya langsung swing menunjukkan 6.000 plus. Ya. Tapi itu opening yang bagus dari Idok juga tadi sih sebenarnya ya. Karena tarikan dari I'm Offended-nya itulah yang membuat akhirnya team fight wajib di-initiate oleh EVOS Glory. Yap, dan bahkan nggak cuma dari Idoknya ya, Dairannya juga dia membantu untuk inisiasi tambahan dan bahkan delivering damage dengan Thunder Belt juga sebagai item inti pertama yang biasanya kita ngeliat sebagai edit, Om. Iya. Tentu dia Dairan juga sudah punya satu Radiant Armor. Jadi ini bakal sedikit lebih berat untuk EVOS, apalagi kalau mereka punya jungler ya, seperti jungler Assassin ini. Yang bakal ditabrak siapa dulu sekarang? Target dia adalah Rins, dan Rins sudah punya Winter Crown. Wow. Akan semakin sulit untuk bisa menangkap langsung ke belakang, dan ini akan membuang source kill dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Anafel. Ya, dia akan membuang Shadow Kill. Dia masuk dengan Quad Shadow-nya. Kondisi terbaik adalah Rinsya selamat dan ada comeback dari tim RRQ. Kondisi terburuknya adalah, oh my god, dan Mopenas! Westlaker berhasil mendapatkan Flavi menjadi target utama dengan adanya Alpha di depan sana. Shadow Kill terbagi tapi Dairan dengan sangat instan. Berhasil memakan Karen Drift. Anafel terperangkap. Gak ada jalan untuk pulang. Membuat para pasukan dari EVOS ditabrak masuk sampai ke kandang. Tapi mereka terlalu dini untuk maju ke depan dan Susujin melakukan tahan badan untuk Rins supaya dia bisa mundur ke arah belakang. Wow. EVOS diacak-acak dengan line up kemenangan mereka. Oke, dan Idok lagi-lagi berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan Ammo Offended Flicker yang begitu baik. Fokus ke arah turret dari seorang Dairan dan juga kawan-kawan. Nampaknya menjadi pilihan, that's why mereka mau all in dengan Flicker. That's why mereka mau tahu siapa belakang yang akan coba dimakan. Wow. Dan benar juga sih, dari Branch yang tertahan ya dari tadi. Kita lihat levelnya mungkin hampir sama, tapi sekarang sangat-sangat menjauh sekali. Skylar yang sudah sangat aktif juga, yang setiap kali dia join dari tim 5-nya. Ini selalu akan bisa dimenangkan kalau memang I'm Offended itu juga kena. Dan tadi terbukti bagaimana tarikan I'm Offended yang sekali lagi di-initiate oleh Idok mendatangkan satu buah momentum kemenangan. Yap, dan momentum yang harusnya memang diciptakan sama EVOS Glory dengan adanya Fluffy, ini susah banget. Yap. Ini bakal rontok banget di tangan Skylar, dipegang juga sama Idok dan Dairan. Masuk Oscar lagi. of Alpha tiba-tiba berhasil mendapatkan Flavi kembali. 2 poin kill yang sama dari para pasukan tim EVOS. Mereka memasang Drift dan hilang tanpa ada alasan apapun. Cloud tidak akan bisa selamat. Membuat para pasukan dari EVOS mundur ke belakang dan merelakan Lord di tangan dari tim RRQ. Tapi nampaknya RRQ tidak akan melihat kalau Lord menjadi sebuah jawaban. Mereka memilih untuk melakukan endgame. Tapi ternyata nampaknya para pasukan dari tim RRQ terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang ke arah bottom lane, ada yang di arah mid lane, dan bahkan ada di arah jungle. Menuju ke arah Lord juga. Solo Lord ya yang dilakukan juga membuat dari EVOS Glory gak bisa keluar. 2 pemain tersisa kali ini, tapi wave perlahan udah mulai masuk. Oke, mereka coba untuk memasang menuju ke arah endgame. Endgame? Tapi bahkan ini bencana! Mereka